Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 masih di topik turunan. Yang akan kita bahas kali ini adalah turunan hasil kali hasil bagi dua fungsi. Nah, jadi kalau kita misalnya ada persoalan fungsi fx di mana fx merupakan perkalian fungsi ux kali vx, maka turunan dari fx atau f aksen x adalah turunkan ux kalikan dengan vx tambah turunkan vx kalikan dengan ux. Sering sekali disebut ini u aksen v tambah v aksen u. Atau boleh ditulis seperti ini di dalam notasi Leibniz ya. df per dx sama dengan du per dx ya. U aksen x kan bisa ditulis du per dx kali vx tambah dv per dx kali ux ya. Nah, kemudian kalau kita juga punya persoalan pembagian dua fungsi. Jika fx sama dengan ux per vx, di mana u dan v masing-masing fungsi yang terdefinisi. Oke. Maka f aksen x adalah turunkan u kalikan dengan v, di sini operasi kurang, turunkan lagi v kalikan dengan u per vx ini pangkat 2 kan. Vx pangkat 2 ditulis v kuadrat x. Sedang sekali dibaca ini u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. Ya. Nah, kemudian atau dalam notasi lain ditulis df per dx sama dengan du per dx kali vx kurang dv per dx kali ux per v kuadrat x. Nah, bagaimana kita supaya bisa makin memahami? Tentu kita bisa memahaminya dengan membahas beberapa contoh soal berikut. Nah, ini misalnya fungsinya y sama dengan 1 tambah x kuadrat kali 3x tambah 7. Sebenarnya fungsi y ini bisa kamu kalikan dulu ke dalam 1 kali 3x, 1 kali 7, kemudian x kuadrat kali 3x, x kuadrat tambah 7 ya. Tetapi yang kita fokuskan kali ini, kita coba menggunakan turunan dengan jika fungsinya merupakan perkalian dua fungsi. Jadi ini adalah ux, u, ini adalah vx, v. Oke. Jadi u aksen adalah turunan dari 1 tambah x kuadrat. Oke, turunannya adalah 2x. Paham ya? Turunan dari 1 kan 0, turunan dari x kuadrat kan 2x. Kemudian ini v. Ya, v berarti v aksennya adalah turunan dari 3x kan 3, turunan dari 7 0. Oke. Nah, kemudian y aksen turunan pertamanya adalah u aksen v tambah v aksen u. Oke, kurang rapi saya menulisnya, mestinya sebenarnya saya tulis ux ini, u aksen x ini. Oke, tapi tidak apa-apa, begini pun boleh saja. U aksennya berapa tadi? 2x, v-nya berapa tadi? 3x tambah 7. V aksennya berapa? 3, kemudian U-nya tadi ini 1 tambah X kuadrat. Ya, hasilnya menjadi 6X kuadrat tambah 14X tambah 3 tambah 3X kuadrat. Kita rapikan 6 tambah 3, 9X kuadrat tambah 14X tambah 3. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Oke, ini adalah fungsinya, berarti perkalian antara fungsi u dengan fungsi v. Nah, yang ditanya tetap sama f aksen x ya. Nah, jadi ux-nya adalah 9x kuadrat kurang 7x. Maka u aksen x turunan pertamanya adalah 18x kurang 7. Betul ya? Nah, kemudian Vx-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 8x kuadrat kurang 1. Maka turunan pertamanya adalah 3 kali 2, 6, 6x pangkat 2 tambah 2 kali 8, 16x pangkat 1 ya. Kurang, ini x tadi ya di soal ya. Kurang, turunan dari x adalah 1. Nah, kemudian kita jawab f aksen x adalah u aksen v tambah v aksen u. U aksennya tadi berapa ini? 18x kurang 7 kali v-nya tadi ini 2x pangkat 3 tambah 8x kuadrat kurang x. Kemudian tambah v aksennya yang ini
6x kuadrat tambah 16x kurang 1 kalikan dengan U. U-nya ini 9x kuadrat kurang 7x. Nanti kami yang melanjutkan hasil perkaliannya ini ya, kalikan masing-masing, rapikan nanti catatannya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Seandainya, ini kan perkalian dua fungsi, U dengan V. Kalau perkalian tiga fungsi, nah ini misalnya ada tiga fungsi. Fungsi ini U, ini V, ini Wx. Jadi fungsi Nx merupakan perkalian dari Ux kali Vx kali Wx. Nah, nanti kalau kamu ada persoalan begini, boleh saja sih kalikan dulu semua, nanti terbentuk menjadi sebuah fungsi. Ya. Tetapi boleh juga begini. N aksen X-nya adalah turunkan ini, fungsi ini, berarti U aksen turunan ini kalikan dengan U kali V kali W. Nah, begini. Tambah, turunkan ini berarti V aksen U kali W. Satu lagi turunkan ini W aksen kalikan dengan U kali V. Nah, sama nanti hasilnya itu ketika kamu uraikan dulu hasil perkaliannya ini baru turunkan. Saya pikir kamu boleh juga melanjutkan bagian yang begini ya. Nah, contoh keempat adalah pembagian dua fungsi. Ada Y sama dengan X kuadrat tambah 2 per 3 kurang X kuadrat. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, yang pembilang kita misalkan UX, yang penyebut kita misalkan VX. Sehingga kalau UX adalah X kuadrat tambah 2, saya tulis dulu lengkap, biar nanti jangan ada yang bingung. Maka UX-nya X kuadrat tambah 2, maka U aksen X adalah turunan dari X kuadrat tambah 2, 2X. Kemudian kalau Vx-nya adalah yang penyebutnya, maka V aksen X adalah minus 2X. Paham ya? Mencari turunannya. Jadi Y aksen atau turunan pertamanya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya mana? Ini. 2X. Kali V yang ini tadi. 3 kurang X kuadrat. Kurang. V aksennya ini. Minus 2X kali U. U-nya tadi ini. X kuadrat tambah 2. Bagikan dengan V pangkat 2 kan. Mana tadi V? Yang ini ya. 3 kurang X kuadrat pangkat 2. Oke, tinggal kita merapikan. 2X kali 3 kan 6X kurang 2X kali min X kuadrat 2X pangkat 3. Minus kali minus positif. 2X kali X kuadrat 2X kuadrat 2X kali 2 4X per 3 kurang X kuadrat pangkat 2. Oke, tinggal merapikan. Boleh kamu tulis duluan yang ini. Minus 2X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2, 6X tambah 4X, 10X per 3 kurang X kuadrat pangkat 2. Contoh terakhir. Nah, kalau Fx-nya adalah X pangkat 3 per 7X tambah X kuadrat. Yang ditanya F aksen 1. Atau nanti kalau kamu ada soal di buku ditulis dfx per dx digariskan begini untuk x sama dengan 1. Artinya turunkan dulu fungsinya. Nah, hasil turunannya nanti kamu substitusi x sama dengan 1. Nah, kalau dalam hal ini maka U-nya kita misalkan adalah X pangkat 3. Maka U aksen X adalah 3X kuadrat. Kemudian V-nya adalah 7X tambah X kuadrat. Maka V aksen X adalah 7 tambah 2X turunan pertamanya ya. Baik. Nah, kemudian berarti F aksen X adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya adalah ini. 3X kuadrat kali V ini 7X tambah X kuadrat. Nah, kemudian dikurang
V aksennya adalah ini. 7 tambah 2X kali U-nya ini tadi X pangkat 3 per V kuadrat. 7X tambah X kuadrat. Kalau ada pertanyaan F aksen 1, kamu tidak usah sederhanakan ini. Karena ya capek aja menguraikannya lagi. Toh yang ditanyakan substitusikan X-nya ini dengan 1. Jadi sebelum disederhanakan pun sebenarnya sudah bisa kamu substitusikan X-nya dengan 1. Jadi F aksen 1 adalah 3 kali 1 kuadrat. 3 kali 7 kali 1 kan 7. 7 tambah 1 8. Kurang 7 tambah 2 9. 9 kali 1 9 per 7 X-nya ganti 1 ya. 7 tambah 1 8. Jadi akhirnya kita peroleh 3 kali 8 24 kurang 9 per 8 ya. Diperoleh 15 per 8. Jadi maksudnya kita nanti perlu teknik lah untuk mengerjakannya supaya tentu cepat dan tepat. Nah, saya minta kamu akan mengerjakan 10 soal. Tujuannya apa? Supaya kamu terlatih. Karena turunan ini sebenarnya mudah di bagian-bagian awal ini. Tetapi kalau kurang berlatih, maka nanti kamu bisa agak ragu atau malah lupa suatu saat di dalam mengerjakannya. Jadi fokus dulu untuk mengerjakan latihannya dan jangan jenuh ya. Tetap semangat dan semoga berhasil di dalam menyelesaikan soal-soalnya. Tuhan memberkatimu.